Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Setiawati, bisa dipanggil Mita. Saya berasal dari Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur, tepatnya berada di Desa Banjarsari, Kecamatan Labuan Haji. Hobi saya adalah mengoleksi puisi dan membacakannya, serta kadangkala saya juga menulis puisi. Kenapa saya tertarik pada puisi? Puisi adalah salah satu karya sastra yang mana di dalamnya terdapat makna konotasi atau makna yang tidak sebenarnya. Puisi-puisi yang saya koleksi sering saya tampilkan dalam suatu acara. Selanjutnya saya akan menceritakan mengenai orang-orang yang sangat berperan penting dalam kehidupan saya. Mereka adalah kedua orang tua saya, keluarga, serta para sahabat. Kedua orang tua saya adalah pahlawan terbaik sepanjang hidup saya, karena jasa-jasa mereka akan selalu terkenang dalam kehidupan saya, dari saya kecil hingga saya besar. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang terdalam kepada mereka berdua. Karena mereka, saya bisa mengerti arti hidup sebenarnya. Saya bisa menjadi orang yang lebih dewasa lagi dari setiap ajaran-ajaran yang mereka terapkan dalam kehidupan saya. Untuk para sahabat saya tidak banyak, asalkan mereka setia menemani saya di saat suka dan duka. Sahabat saya hanya 4. Ada yang satu universitas dengan saya, dan ada pula yang beda universitas dengan saya. Kemudian saya akan menceritakan bagaimana sejarah desa saya ini, bagaimana kebudayaannya beserta tradisi yang ada di dalamnya. Desa saya ini awalnya bernaung pada desa tetangga. Desa tetangga ini namanya Desa Teros. Tapi pada tahun 2010 terjadi pemekaran sehingga desa saya terlepas dari desa tetangga atau Desa Teros dan membuat desa sendiri. Kemudian desa kami, Desa Banjarsari ini terdiri atas 3 wilayah. Yang pertama ada daerah atau wilayah Dasan Sawe, yang kedua Loang Tuna, dan yang ketiga adalah Kembang Kuning seperti tempat saya tinggal ini. Di tempat saya tinggal ini, yakni wilayah Kembang Kuning, memiliki adat dan tradisi tersendiri. Yang pertama, adanya tradisi ngamben atau ngayu-ngayu, dan ada juga tradisi jangger, di mana tradisi ngamben ini adalah suatu tradisi untuk meminta hujan dengan acara adat yang dipandu oleh ketua adat. Biasanya acara ngamben atau ngayu-ngayu ini dilakukan di Taman Sari. Nah, Taman Sari ini adalah suatu lapangan ya, seperti lapangan di mana di dalamnya terdapat 2 pohon beringin besar dan terdapat 1 kolam atau danau yang dalam. Nah, pada saat tradisi ngamben ini atau ngayu-ngayu ini akan dilakukan oleh ketua adat, yang mana ketua adat itu nantinya akan menyuruh para masyarakat di sana untuk membuat sesajian berupa dulang ya, yang isinya nanti ada ketupat dan jajan-jajan khas Lombok beserta makanan lainnya. Nah, makanan tersebut akan dibawa ke Taman Sari dan akan disuguhkan ketika setelah adanya zikir pemujaan untuk meminta hujan tersebut. Nah, biasanya pada saat ini akan ada perwakilan nih yang akan ditunjuk oleh ketua adat yang ada di sini untuk membawakan sesajian tersebut.
Nah, nantinya sesajian tersebut akan diperebutkan oleh para masyarakat yang ada di dalamnya. Nah, tetapi lama-kelamaan setelah bertahun-tahun, lalu banyaknya para ustadz yang silih berganti datang ke wilayah kami dan selalu menegur kami, mengatakan bahwa hal itu adalah termasuk syirik. Tetapi ini adalah tradisi kami. Tradisi memang tidak boleh dilupakan. Tetapi kita tidak bertujuan untuk musyrik, karena acara ngamben atau ngayu-ngayu ini disertakan dengan zikir dan doa yang dipimpin oleh ketua adat. Selanjutnya, adanya tradisi jangger. Nah, kalau tradisi jangger ini adalah tradisi yang mana dilakukan ketika mulainya masuk musim penghujan. Nah, musim penghujan di sini kan sebagai tanda bahwa sudah mulainya percocok tanaman, udah mulainya masyarakat kita untuk membajak sawahnya dan menanam padi. Nah, ketika itu nanti pekasihnya akan meminta para warganya untuk melakukan sumbangan. Sumbangannya itu berupa makanan. Nah, makanan itu akan disumbangkan kepada ritual atau tradisi janggernya ini. Nah, tradisi janggernya ini nanti si pekasih ini nanti akan menari jangger untuk mengelilingi wilayah Kembang Kuning ini sebagai rasa cinta dan rasa syukurnya atas turunnya hujan, dan akan memulai awal yang baru untuk menanam padi. Nah, acara ini biasanya diperuntukkan ya atau bertujuan sebagai rasa senang yang ditimbulkan karena sudah datangnya hujan, sudah ada harapan baru untuk memulai percocok tanaman. Nah, lalu saya akan menceritakan bahwa sekarang ini tradisi ngamben atau ngayu-ngayu ini dan tradisi jangger ini sudah punah ya, sudah tidak ada lagi, karena di sini banyak sekali ustadz atau larang-larangan yang datang pada wilayah kami karena mereka mengira bahwa tradisi yang kami lakukan ini salah, lalu kita harus berpegang teguh pada agama. Nah, meskipun hal tersebut sudah dilarang di wilayah kami, tetapi ada tradisi atau kebudayaan yang masih tetap kami jaga, yakni adanya sholawatan setiap malam Ahad. Nah, sholawatan ini dilakukan di Taman Sari. Oh iya, saya lupa menceritakan bahwa setelah terjadinya pemekaran ini, desa kami berkembang menjadi sebagai tempat wisata kolam renang. Nah, Taman Sari ini nih sudah direnovasi dan sudah menjadi cantik ya, sudah menjadi tempat wisata yang mana terdapat 2 kolam renang dan berugak sebagai tempat orang duduk-duduk ya. Nah, setiap malam Ahad ini mereka atau kami semua, para pemuda-pemudi, para masyarakat mengikuti sholawatan bareng yang kami adakan di setiap musola dan Taman Sari. Selanjutnya, untuk wilayah Dasan Sawe memiliki satu grup, satu himpunan, yakni Himpunan Gendang Bele. Nah, di mana Gendang Bele ini akan melakukan atau akan mengiringi setiap acara-acara yang dilakukan oleh desa. Nah, Gendang Bele ini juga bisa disewa untuk acara-acara kebudayaan lainnya. Nah, sedangkan untuk wilayah Loang Tuna di sini
Daerah. Nah, himpunan ini adalah suatu himpunan di mana mereka atau para pemuda-pemudanya, tapi laki-laki semua, tidak ada perempuannya. Nah, di sana itu tempat mereka melakukan sholawatan. Nah, sholawatannya itu kan pakai hadroh nih, pakai gendang, pakai rabbana, pokoknya seperti itu. Nah, jadi setiap malam Ahad pun kita selalu diiringi dengan hadroh dari ruang tuna tersebut. Seperti itu. Jadi kebudayaannya seperti itulah di wilayah saya. Lalu di sini saya akan menceritakan kenapa saya tertarik dengan prodi agribisnis. Nah, di sini saya tuh bersyukur banget ya bisa masuk di prodi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Karena di sini awalnya saya itu anak SMA, jurusannya IPA. Tapi pas SMA tertariknya belajarnya ke IPS. Mau masuk kuliah pengen jurusan IPS. Tapi nanggung, kasihan lowongannya. Kan lowongan SNPTN kasihan nggak dipakai, ya nggak sih? Jadinya saya berpikirlah bagaimana caranya saya harus lolos SNPTN, tapi saya memilih jurusan yang tepat, yang mana jurusannya itu adalah jurusan yang mengandung ilmu ekonomi. Nah, setelah saya browsing, saya cari-cari, saya menemukan prodi agribisnis yang bisa mengajarkan saya mengenai bisnis dan ekonomi. Meskipun di sini kami belajar di Fakultas Pertanian, bukan berarti kita harus jadi petani dong, enggak sih? Nah, jadinya kita harus kreatif, harus berpikir modern. Kemudian saya akan menceritakan siapa saya. Saya adalah Mita Setiawati, perempuan dari wilayah Kembang Kuning, Desa Banjarsari, yang mempunyai mimpi dan cita-cita yang tinggi. Saya ingin menjadi orang yang sukses, yang bisa membahagiakan kedua orang tua saya, dan menjadi wanita yang tangguh, wanita yang sabar dan penyayang. Karena sejatinya saya ingin menjadi orang yang lebih baik lagi, perempuan yang bisa menjadikan dirinya sebagai contoh bagi orang lain, bagi perempuan-perempuan lainnya. Keahlian saya tidak banyak, yang penting bisa mewujudkan cita-cita dan impian para keluarga. Dari rahim Ibu Pertiwi. Di titik perang, seusai gema genderang perang ditabuhkan, air asin dan gundukan tanah telah rampung dibubuhkan. Di bawah payung Katulistiwa yang pasrah lagi resah,
bawah makin tertindas, yang di atas makin beringgas. Tikus-tikus parlentai asal usil mengutak-atik, seolah negara adalah komedi polis. Lempar senyum sulut amarah, lempar uang tengahlah sudah. Dengan dasi panjangnya yang membungkus muka menutup mata, politik dikira menggelitik, hingga hukum dan penjara gentar membuatnya berkutik. Buta dan tuli atas kritik, bersih tangan main cantik. Pada hukum dan politik yang cuma kenal pada rakyat kecil. Suara-suara rakyat digunakan. Setelah terpilih, semuanya ia bisukan. Lalu bekerja dalam bisikan yang semuanya tentang kebusukan. Mengutamakan suara peran, bersih rakyat dikira menuntut. Kau hanya masih belum terbangun dari tidur tua. Memang siapa kau? Siapa saya? Siapa mereka? Siapa Andalas dan Borneo? Juga samudra, gunung, dan hutan hujannya. Bukankah kita terlahir dari ibu yang sama? Dari rahim ibu pertiwi yang anak-anaknya kau bohongi? Yang tanah kelahirannya kau rusaki? Yang airnya perlahan kau racuni?